Ya benar, tapi menurut undang ASPN tadi bahwa itu jabatan-jabatan di instansi pusat, bukan jabatan sebagai kepala daerah. Itu yang tidak mundur, Misalnya di BNN, BNPT, atau di bahkan di mana di intelijen, Polhukam. Jadi begini Pak Karni, di dalam pasal 28 ayat 3 itu disebutkan bahwa anggota Polri bisa melaksanakan tugas-tugas di luar institusi kepolisian apabila tugas-tugas tersebut terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Itu dijelaskan di situ. Nah, kita lihat apakah jabatan PLT itu ada terkait dengan tugas-tugas kepolisian, PLT gubernur. Kita lihat pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa fungsi kepolisian itu adalah fungsi pemerintahan negara, bidang pemeliharaan Kamtibmas, bidang penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Dia pemerintahan negara. Kemudian dalam pasal 4, kepolisian negara itu bertujuan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terlindungi, terhadap masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat. Ketentraman, itu tugas daripada gubernur. Jadi terkait dengan tugas-tugas itu. Jadi makna yang ada di dalam pasal 28 ayat 3 itu, menurut saya masuk ke dalam situ. Nah, ini mungkin yang perlu diberikan pemahaman-pemahaman. Kalau saya melihatnya pemerintah negara untuk Polri itu adalah di bidang yang tadi disebutkan spesifik, yaitu keamanan, ketertiban, segala macam. Sementara Pemda ini tugasnya jauh lebih luas lagi sebagai kepala daerah. Jadi tugas negaranya jauh lebih luas daripada yang disebutkan tadi. Bahwa Polri bertugas untuk negara, merupakan bagian dari negara, itu tidak terpungkiri. Tapi tidak untuk menjadi kepala daerah. Jadi begini, kita kembalikan kepada regulasi. Regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 2 Pasal 28 ayat 3. Pasal 28 ayat 3 itu menjelaskan anggota Polri apabila akan menduduki suatu kedudukan di luar struktur Polri, dia harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Iya. Penjelasannya di situ, apa yang dikatakan mengundurkan diri atau pensiun dini itu adalah apabila tugas-tugas tersebut tidak terkait dengan tugas-tugas kepolisian atau tidak ada persetujuan dari Kapolri. Itu penjelasannya, Pak. Jadi menurut Pak Gatot ini masih terkait dengan tugas kepolisian? Masih terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Karena ada kata-kata begini, Pak. Dalam fungsi kepolisian bertujuan mewujudkan terpeliharanya Harkam Tipmas, tegaknya hukum, kemudian perlindungan pengaman masyarakat, dan terbinanya ketentraman masyarakat. Ini masih terkait. Ketentraman ini kan bagian daripada tugas gubernur, saya kira. Saya kira ini terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Nah, ini pandangan dari perspektif hukum. Jadi apa yang disampaikan tadi tidak ada aturan-aturan yang dilanggar oleh kepolisian apabila memang dicalonkan. Nah, kalau kita berbicara netral, saya kira pejabat dari ASN juga harus netral sama dengan Polri. Bahkan dalam Pasal 28 ayat 1 dijelaskan bahwa Polri itu tidak akan melaksanakan politik praktis dalam kehidupan dia sebagai anggota Polri. Dan Pak Kapolri dalam beberapa kegiatan-kegiatan menyampaikan bahwa Polri harus netral dan tidak berpihak. Bahkan Pak Kapolri juga sudah mengeluarkan surat telegram nomor 15 tanggal 16 Januari 2016 tentang netralitas ini. Bahkan ada 13 pedoman yang disampaikan di sana. Salah satunya saja, tidak boleh berfoto dengan pasangan calon. Itu Pak, salah satunya. Ada 13 kok dibacakan cukup panjang di sini Pak. Itu. Demikian Pak. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi untuk Pak Gatot sebagai staf ahli. Bagaimana dengan calon gubernur dari Polri? Apakah dia langsung mundur ataukah boleh balik lagi kalau dia kalah? Undang-undang sudah mengatakan ketika calon dari Polri itu apabila sudah ditetapkan dia menjadi calon gubernur,
calon bupati atau calon wali kota oleh KPU, dia segera diproses dan dipensiunkan, Pak. Jadi tidak bisa balik Tidak lagi bisa kembali lagi ke Polri. aktif. Apabila sudah ditetapkan KPU, dia menjadi calon. Berarti dia tidak bisa kembali lagi kepada institusi Polri. Baik, kalau itu tegas. Tapi kalau yang tadi yang Bapak bilang tadi bahwa itu masih tugas sebagai kepolisian, ya semua jabatan negara ini saya kira terkait dengan tugas kepolisian. Saya kira kita bisa membaca undang-undang itu, Pak. Bisa kita interpretasikan apakah nanti seorang anggota Polri itu ditugaskan ada terkait nggak dengan kepolisian. Kalau dia tidak terkait dengan kepolisian, berarti dia harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Ada dua, atau Pak, dia tidak terkait dengan tugas kepolisian atau tanpa ada persetujuan Kapolri. Itu salah satu. Jadi artinya usulan dari Mendagri ini Mabes setuju. Mabes setuju dengan usulan atau suratnya ini. Tadi kan Pak Arief menyampaikan ini masih dibahas, Pak. Masih dibahas. Masih dibahas. Saya kira juga dari Mendagri membuat ini sudah mengkaji tentang dasar-dasar hukum karena sudah ada pengalaman terdahulu. Pengalaman terdahulu adalah ketika kita diberikan kepercayaan ketika Mendagri mengirim surat kepada Kapolri untuk salah satu dari personel Polri, Pati Polri Eselon 1 untuk menjabat PLT Gubernur. Dan pada tahun 2016 ya, 16 itu Pak Carlo Tewu, staf ahli ada di Kemenko Polhukam. Ini kan sebagai suatu referensi. Dan kalau kita lihat tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Pak Carlo itu berhasil. Pemilu kada gubernur di sana berjalan aman, lancar, damai, tanpa konflik. Gitu. Baik, Pak Gatot, kita rehat dulu pemirsa.